Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini. Di sini aku ada informasi terbaru sekaligus kabar-kabar gembira nih buat teman-teman semua. Bahwasanya kabar gembiranya, alhamdulillah bantuan BPUM dan UMKM resmi dibuka, dan informasi ini langsung aku terima dari Instagram resmi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, inilah postingannya, itu dimana dikatakan banpres produktif untuk pelaku usaha mikro sudah dapat diakses. Nah, ini artinya resmi bantuan UMKM dan BPUM sudah resmi juga dibuka di tahun 2021 ini. Oke baik, nah oleh karena itu di video ini aku akan kasih tahu cara daftar terbaru bantuan UMKM dan bantuan BPUM ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya bantuan BPUM dan UMKM ini bantuan yang sama ya. Oke baik, jadi langsung aja kita ke cara daftar bantuan BPUM dan UMKM ini. Tapi sebelum kita lanjut dulu, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk teman-teman, gak usah segan, luangkan waktu kalian untuk klik tombol subscribe di bawah, karena channel ini akan terus memberikan informasi terbaru seputar bantuan BPUM ataupun UMKM nih. Jadi teman-teman gak akan rugi sama sekali, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada informasi atau upload terbaru dari channel ini. Oke baik teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, bahwasanya bantuan BPUM ini merupakan bantuan yang sudah ada di tahun 2020 kemarin, dan alhamdulillah sekarang di tahun 2021 ini dibuka lagi. Dan buat kalian yang belum tahu, BPUM ini adalah singkatan dan kepanjangan BPUM adalah banpres produktif untuk usaha mikro, dan besaran bantuan BPUM ini di tahun 2000 itu sudah berubah ya. Jadi berdasarkan surat keputusan di pasal 3 ayat 1, teman-teman jangan jelas bahwasanya bantuan BPUM di tahun 2000 itu diberikan sebesar Rp1.200.000 teman-teman, jelas ya. Oke baik, jadi langsung aja kita ke cara daftar bantuan ini. Nah, sebelum kalian daftar, pastikan kalian sudah memenuhi syarat atau kriteria dalam mendaftar bantuan ini. Yang pertama, syaratnya itu pastikan seorang warga negara Indonesia. Yang kedua, pastikan juga teman-teman telah mempunyai KTP dan telah mempunyai nomor induk kependudukan. Yang ketiga, teman-teman telah memiliki usaha mikro. Yang keempat, pastikan teman-teman bukan seorang ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN atau BUMN. Dan yang kelima, teman-teman pastikan juga kalau kalian itu tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Nah, itulah syarat-syarat dan kriteria harus wajib kalian penuhi sebelum kalian mendaftar bantuan BPUM ataupun bantuan UMKM ini. Oke baik, nah kalau kalian sudah memenuhi persyaratan dan kriteria dalam mendaftar bantuan ini, maka kalian sudah bisa mendaftar di bantuan ini juga ya. Nah, jadi untuk cara daftar bantuan BPUM ini kalian bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa secara offline, dan yang kedua kalian bisa melakukan pendaftaran secara online. Dan untuk pendaftaran secara offline, kalian bisa datangi langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten atau kota di daerah kalian masing-masing ya. Karena secara offline, jadi kalian harus datangi langsung ke kantor yang membidangi bantuan. Dan biasanya nama kantor yang membidangi bantuannya adalah kantor Dinas Koperasi dan UMKM, kantor dinas perdagangan atau kantor koperasi. Nah, semacam itu ya teman-teman, ini sesuaikan dengan di daerah kalian masing-masing ya. Oke, jadi setiap daerah di seluruh Indonesia, setiap kabupaten atau kota itu pasti setiap dinasnya akan membuka pendaftaran bantuan BPUM ini, karena bantuan ini dibuka seluruh Indonesia. Jadi setiap dinas koperasi di setiap daerah itu membuka pendaftaran bantuan BPUM di tahun 2021 ini. Oke, jelas ya teman-teman untuk pendaftaran secara offline. Jadi kalian langsung aja datangi dan konfirmasi ke dinas koperasi yang ada di daerah kalian masing-masing. Oke baik, kita lanjut. Dan untuk cara daftar bantuan BPUM secara online, kita bisa daftar lewat HP kita masing-masing ya. Dan ini sangat mudah sekali, yaitu kita daftar melalui link pendaftaran yang diberikan ataupun yang disebarkan oleh dinas koperasi di daerah kita masing-masing juga. Karena biasanya setiap dinas daerah itu terkadang ada membuka pendaftaran dengan dua pilihan, yaitu bisa daftar secara offline dan juga secara online. Nah, jadi doakan saja buat teman-teman semua agar dinas di daerah kalian itu membuka pendaftaran itu bisa dengan dua cara, yaitu secara online dan offline, karena memang nggak semua setiap dinas itu membuka dengan dua pilihan, yaitu daftar secara online dan offline. Bahkan kalau emang dinas daerah kalian nggak buka secara online, maka kalian terpaksa harus melakukan pendaftaran secara offline, yaitu kalian langsung datangi ke kantor dinas koperasi di daerah kalian ya.
teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ingat, untuk pendaftaran secara online ini tidak semua dinas, namun hanyalah dinas-dinas tertentu saja yang membuka pendaftaran secara online. Nah, jika dinas daerah kalian membuka pendaftaran secara online, maka kalian akan diberikan link pendaftarannya dan kalian bisa melakukan pengisian formulir pendaftaran secara online juga ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk persyaratan apa saja yang harus kalian siapkan dalam mendaftar bantuan BPUM ini baik secara online dan offline. Nah, di sini yang pertama, kalian pastinya mengisi surat pernyataan dan formulir untuk usulan peserta program bantuan BPUM ini. Nah, ini formulirnya jika kalian mendaftar secara offline, maka kalian bisa mengisi formulirnya langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM di daerah kalian. Namun kalau kalian yang daftar secara online, maka kalian mengisi formulirnya itu secara online, yaitu menggunakan Google Formulir. Teman-teman, tadi yang kalian isi itu sebenarnya biodata kalian ya, teman-teman, seperti nama, nick, nama usaha kalian, dan mungkin seperti itulah contohnya dan gambaran. Terus persyarat kedua, teman-teman bisa mempersiapkan fotokopi KTP elektronik. Dan yang ketiga, teman-teman menyiapkan juga fotokopi surat izin usaha seperti NIB, IUMK, surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan. Dan terakhir, teman-teman, yaitu kalian mempersiapkan foto usaha yang kalian miliki. Teman, terus kalian print dan kalian lampirkan ke berkas kalian jika kalian melakukan pendaftaran secara offline. Namun buat kalian yang daftar secara online, kalian cukup foto usaha kalian dan terus kalian upload di Google Formulir yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di daerah kalian masing-masing. Oke, jelas ya teman-teman semua mengenai cara daftar bantuan ini, yaitu kalian bisa daftar secara online dan juga secara offline. Namun aku sarankan kepada teman-teman semua, biar lebih jelas kalian langsung aja tanyakan ke Dinas Koperasi di daerah kalian. Nah, apakah dinas kalian hanya membuka pendaftaran secara offline saja atau bisa juga secara online. Nah, kalau misalkan dinas kalian membuka secara online, maka kalian sekalian minta link pendaftarannya, teman-teman. Nah, jadi lebih jelas kalian langsung datangi dan konfirmasi ke Dinas Koperasi di daerah kalian masing-masing ya mengenai pendaftaran bantuan BPUM ini. Dan di sini juga aku akan update terus mengenai perkembangan pendaftaran bantuan BPUM ini, baik itu secara offline dan juga secara online. Dan aku akan cari-cari juga nih informasi dinas daerah mana yang buka pendaftaran secara online. Nah, kok udah ada link pendaftarannya, aku akan sebarkan kepada kalian semua melalui channel ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini karena kalian nggak akan rugi sama sekali. Channel akan terus memberikan informasi seputar bantuan BPUM dan akan sebarkan link pendaftarannya. Jadi teman-teman nggak akan rugi ya. Langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada informasi atau upload terbaru dari channel ini. Oke, baik teman-teman. Jadi inilah informasi yang dapat aku berikan dan sampaikan kepada kalian semua mengenai bantuan BPUM ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jadi buat kalian yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, baiklah, aku tutup dengan sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.